Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Evanti, NIM 2114301044 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel, jaringan, dan pembelahan sel. Tubuh kita tersusun atas berbagai macam sel dengan jumlah yang mencapai triliunan. Tapi apa sih sel itu? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti dan sel eukariotik memiliki membran inti. Seperti yang terlihat pada gambar, jelas ya bahwa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Terdapat 2 jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan tumbuhan. Namun demikian, masing-masing sel tersebut memiliki perbedaan, yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel dan plastisida vakuola, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan plastisida. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel bersifat selektif permeable, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja, seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Perpindahan tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif yaitu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya difusi dan osmosis. Kemudian transport aktif adalah perpindahan molekul atau ion yang menggunakan energi. Contohnya pompa natrium atau kalium, endositosis dan eksositosis. Membran sel juga berfungsi sebagai reseptor, melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul dalam keluar masuk sel, dan proses terjadinya biokimia. Contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid. Lapisan protein membentuk 2 macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstrinsik, dan lapisan lipid disusun oleh fosfolipid yang terdiri dari gugus fosfat. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Wujudnya adalah koloid, artinya tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia, tempat metabolisme sel, dan pertukaran zat atau transport sel. Kemudian yang terakhir ada organel sel. Organel sel itu terdiri dari nukleus atau inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, dan sentriol. Jika beberapa sel itu berkumpul, maka akan membentuk jaringan. Jadi, jika kita definisikan, jaringan adalah sekumpulan sel yang membangun tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari 4 jenis jaringan yang berbeda. Keempatnya adalah jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jaringan epitel berfungsi untuk pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam bentuk jaringan epitel. Ada silindris bersila, pipih berlapis, kubus selapis, pipih selapis, dan silindris berlapis. Kemudian yang kedua jaringan otot.
Jaringan otot adalah jaringan lunak pada tubuh yang mengendalikan pergerakan tubuh. Yang ketiga, jaringan ikat. Jaringan ikat berperan dalam memberikan dukungan atau support dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Dan yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf pada tubuh manusia ditemukan di dalam sistem saraf dan terbuat dari sel-sel khusus yang unik seperti sirkuit listrik. Sistem saraf menghantarkan sinyal dari saraf ke saraf tulang belakang dan otak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Satu sel tersebut kemudian mengalami pembelahan, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel-sel somatik dari makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin, dan pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Yang pertama, kita bahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian pada tahap anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Seperti yang terlihat pada gambar, setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis juga berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Kemudian bisa kita lihat pada gambar perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Jelas ya perbedaannya di sini. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang struktur jaringan dan pembelahan sel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.